Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Puji Tuhan. Rasul Yohanes ingatkan kepada saya dan saudara supaya iman yang kita miliki itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi ada suatu dorongan keberanian untuk percaya jauh lebih dari sekedar doa kita. Karena banyak orang berdoa dan sesungguhnya dia tidak yakin dengan doa yang dia sedang doakan. Sebab itu dia bisa berdoa macam-macam karena dasar hatinya pun tidak yakin. Dia hanya sekedar ngomong. Padahal dari sisi yang lain kita melihat tulisan Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh menjadi orang percaya sekedar percaya. Tapi percaya yang sungguh-sungguh berani dengan kepercayaan itu untuk percaya akan hal-hal yang kita sedang doakan, karena kita akan terima dan kita pasti menerima apa yang kita sudah doakan itu. Nah, sebab itu kita melihat kehidupan doa akan merubah kita, yaitu percaya kita kepada Tuhan. Itu penting karena seringkali kita lupa bahwa Tuhan jauh bergairah untuk menjawab setiap doa kita. Nah, yang jadi persoalan, kita berdoa asal-asalan, kita berdoa asal sudah berdoa, padahal doa itu ada jawabannya. Setiap yang kita doakan pasti Tuhan mau menjawabnya, karena Tuhan sangat bergairah untuk menjawab doa-doa kita, keperluan kita. Sebab itu banyak ayat firman Tuhan yang seakan-akan menantang kepada kita, berdoa saja, minta apa saja. Jika kamu minta sesuatu di dalam namaku, aku akan menjawab. Dan begitu banyak doa-doa, permintaan-permintaan yang ditawarkan Tuhan kepada kita. Nah, persoalannya kita tidak berani percaya. Kita tidak berani percaya bahwa yang kita minta itu kita terima. Kita berpikir ya mungkin nanti sajalah kapan Tuhan mau jawab. Kita harus percaya bahwa kehidupan doa kita akan merubah cara kita berpikir, merubah sikap kita, karena Tuhan lebih tertarik untuk memberkati saudara dan saya daripada memperhatikan dan memperdulikan yang lain. Karena banyak kali kita merasa, lihat orang yang tidak percaya Tuhan kok lebih diberkati, kenapa kita tidak? Karena kita tidak percaya, karena kita tidak berani percaya bahwa Tuhan mau buat jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan tidak berani percaya seperti yang Tuhan inginkan, maka kita tidak mencapai dan menemukan apa yang kita bisa raih
di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di sini kita melihat bahwa Tuhan sangat bergairah untuk berkati kita. Dia tertarik terhadap kehidupan kita lebih daripada kita sendiri tertarik untuk berdoa kepada Dia. Bisa bayangkan saja, Dia tertarik untuk perhatikan kehidupan kita daripada kita tertarik untuk mau berdoa kepadanya. Alkitab katakan, seutas rambut di kepalamu itu diperhatikannya. Sampai dia katakan bisa dibandingkanlah bunga di padang, burung di udara, semua itu ada setiap hari. Dan setiap hari mereka ada dan kemudian mereka tidak ada. Itu pun yang sementara dipelihara Tuhan. Apalagi kita tidak sementara, kita kekal. Manusia hidupnya memang hanya sementara di dunia, tapi roh dan jiwanya itu kekal. Sedangkan yang dipelihara sementara, itu tidak ada jiwa dan tidak ada roh di dalamnya, hanya fisik. Oleh sebab itu, kita harus sadar bahwa kita harus hidup dalam keberanian percaya kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mau menjawab doa kita. Tuhan mau memperdulikan kehidupan kita jauh lebih dari apa yang kita peduli dengan kehidupan ini. Kita seringkali yang penting ada ini, yang penting ada itu. Tuhan mau kita cukup untuk hari ini, bukan yang penting ada ini dan ada itu. Buat Tuhan, Dia mau buat kita berlimpah di dalam Dia. Jika kita punya keberanian percaya. Dan oleh sebab itu, gambaran yang menarik ini, kita bisa lihat tentang anak yang terhilang. Keberanian percayanya hanya sebatas pembantu. Keberanian percayanya hanya sebatas orang upahan. Tapi bapaknya tidak menerima apa yang dia pikir, apa yang muncul dari niat hatinya. Tapi bapaknya buat jauh lebih dari yang dia minta. Karena dia tetap anak bapaknya. Sebab itu, mengapa kita harus punya keberanian percaya? Karena engkau punya bapak yang sangat percaya engkau anaknya. Engkau harus menerima berkat dari Dia, bukan dari yang lain. Sebab itu, milikilah keberanian percaya di dalam Dia. Maka engkau melihat kelimpahan ada di depan kita. Walaupun prediksi tahun yang akan datang, tahun yang sukar, tahun yang sulit, tapi keberanian percayamu merubah hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena oleh keberanian percaya, kami selalu memperoleh jawaban atas doa kami. Sebab itu tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, maupun yang studi ataupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Tuhan ingatkan kami bahwa keberanian percaya kami yang akan merubah segala sesuatu yang ada di depan kami. Karena setiap kami berdoa dan meminta kepada Tuhan, Engkau mengabulkan dan menjawab doa kami. Walaupun sekarang kami belum lihat, tetapi itu tidak akan pernah tidak. Dia harus jadi nyata bagi kehidupan kami. Sebab itu, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar sepanjang hari ini kami berjalan dengan keberanian percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.